Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang. Kali ini bikin merinding, emang Dr. Hastri punya salah apa, kenapa sampai didatangi arwah Tuti dan Amel? Ahli forensik Mabes Polri yang diterjunkan menangani kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti mengaku sempat bermimpi didatangi oleh korban pembunuhan. Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti bukan orang pertama yang bermimpi didatangi almarhum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sebelumnya keluarga korban juga mengalami hal serupa. Mimpi didatangi almarhum menjelang 100 hari kasus pembunuhan itu diungkapkan Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti di channel YouTube Denny Darko, Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Kepada Denny Darko, Dr. Hastri mengaku mendapat petunjuk soal kasus Subang lewat mimpi. Memang ada si petunjuk, secara tidak langsung datang, lewat mimpi, ucap Dr. Hastri. Seperti diketahui, pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amalia ini terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Awalnya, Dr. Hastri sempat melihat komentar netizen di akun media sosialnya yang memintanya untuk membantu kasus Subang. Saya autopsikan tanggal 2 Oktober padahal kejadian tanggal 18 Agustus. Netizen dari medsos banyak yang komen, "Bu tolong bantu kasus Subang, kasus Subang." Saya pikir sudah diautopsi, tutur Dr. Hastri. Tak lama setelah itu, Dr. Hastri pun didatangi oleh korban pembunuhan Subang lewat mimpi. Setelah mimpi tersebut, Dr. Hastri pun memutuskan untuk membantu autopsi ulang jenazah Tuti dan Amalia. Ternyata tiba-tiba korban datang, lewat mimpi, dan minta tolong. Akhirnya saya memutuskan ke Subang, ucap Dr. Hastri. Pengakuan Dr. Hastri itu pun sempat membuat Denny Darko merinding. Jadi Dr. Hastri merasa didatangi korban lewat mimpi? Tanya Denny Darko. Tidak merasa, memang iya, jawab Dr. Hastri. Memang iya, mimpi didatangi korban. Timpal Denny Darko terkejut. Sang ahli forensik pun menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi syok Denny Darko, Dr. Hastri meletakkan kari tangannya ke mulut agar Denny Darko jangan keras-keras bicaranya. Meski begitu, Denny Darko masih penasaran. Jadi kenapa panjenengan datang? Ternyata karena itu juga, mimpi didatangi korban. Tanya Denny Darko lagi. Iya, jawab Dr. Hastri. Diakui Dr. Hastri, mimpinya yang didatangi almarhum itu bisa jadi sebagai petunjuk untuk mengungkap kasus Subang. Yaitu petunjuk karena dimintain tolong sama masyarakat. Dimintain tolong juga sama korban. Ya sudah akhirnya saya datang autopsi, ujar Dr. Hastri. Dikutip, Indonesia Seleb dari kanal YouTube Denny Darko, Dr. Forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti memberikan penjelasan terbaru soal temuannya saat menganalisa jenazah korban pembunuhan di Subang itu. Hal tersebut diungkap Dr. Hastri usai mendengar pertanyaan dari YouTuber Anjas. Setir mobil dan pintu bagasi sudah dihapus sidik jarinya. Apakah masih bisa diselidiki lagi? Tanya Anjas dilansir pada Rabu, tanggal 24 November tahun 2021. Dijelaskan Dr. Hastri, ia masih bisa menyelidiki jejak pelaku dari sidik jari yang tertinggal di TKP pembunuhan Subang. Lagi pula diakui Dr. Hastri, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tak membersihkan sidik jarinya secara utuh. Hal itu lantaran terduga pelaku melakukan hal tersebut secara terburu-buru. Bisa, karena mungkin waktu ngebersihinnya kan cepat-cepat. Jadi penyidik memang harus lebih hati-hati lagi, lebih lama profesional lagi. Kedepannya memang mengamankan TKP itu penting, pungkas Dr. Hastri. Meski telah menghapus jejaknya, sidik jari terduga pelaku masih bisa didapat oleh Dr. Hastri. Kemarin saya sempat tahu, dapat kok dari sidik jari di sekitar mobil, di rumah juga enggak masalah. Itu kinerja dari teman-teman Inavis penyidik yang gigih cari-cari dan cari, kata Dr. Hastri. Namun diakui Dr. Hastri, ia tidak berhasil mendapatkan sidik jari pelaku di tubuh korban yakni Tuti dan Amalia. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.